Marco Simoncelli adalah salah satu pembalap motor paling berbakat yang pernah dimiliki Italia. Marco Simoncelli lahir pada 20 Januari 1987 di Cattolica, Italia. Dia tumbuh besar di Coriano, sebuah kota kecil di dekat Rimini. Sejak usia dini, Simoncelli telah menunjukkan minat dan bakat luar biasa dalam dunia balap motor. Karir balapnya sudah dimulai pada usia 4 tahun. Saat itu, Simoncelli menerima hadiah Natal pertamanya berupa sebuah mini motor Suzuki 50 Mini-Cross. Dan inilah awal mula kecintaannya pada dunia balap motor. Lalu pada usia 7 tahun, dia mulai berkompetisi dalam balap mini bike di kota asalnya, yaitu Coriano. Kemudian tahun 1996, pada usia 9 tahun, dia sudah memasuki kejuaraan Minimoto Italia. Dengan perjuangannya, bakatnya langsung terlihat ketika dia memenangkan kejuaraan tersebut pada tahun 99 dan 2000. Yang mana pada tahun 2000, dia menjadi runner-up di kejuaraan Minimoto Eropa. Lalu setelah sukses di ajang Minimoto, Simoncelli melangkah ke kejuaraan Italia 125cc pada tahun 2001 dan berhasil memenangkan gelar juara di tahun pertamanya. Dan prestasi ini membawanya ke kejuaraan Eropa 125cc pada tahun 2002. Debut Simoncelli di kejuaraan dunia 125cc terjadi pada tahun 2002 tidak terlalu menonjol, tapi dia terus menunjukkan perkembangan, yang mana pada tahun 2004 akhirnya dia berhasil meraih kemenangan Grand Prix pertamanya di Spanyol, dan ini menandai awal dari serangkaian prestasi di kelas ini. Selama berkompetisi di kelas 125cc, Simoncelli tidak berhasil meraih gelar juara dunia, namun dia berhasil mengumpulkan pengalaman berharga yang mempersiapkannya untuk tantangan di kelas yang lebih tinggi, yang mana pada akhirnya semua pengalaman ini akhirnya berguna. Karena pada tahun 2006, Simoncelli naik ke kelas 250cc bergabung dengan tim Metis Gilera. Di musim pertamanya di kelas ini, karir Simoncelli diwarnai dengan hasil yang konsisten, dengan sebagian besar finish di posisi ke-7 hingga 10. Dalam sepanjang karirnya di kelas ini, hasil terbaiknya adalah posisi ke-6 di Grand Prix Cina di Shanghai. Namun, dia bersaing untuk gelar Rookie of the Year hingga akhir musim, namun akhirnya kalah dari Shuei Aoyama dengan selisih 7 poin dan menempati peringkat ke-10 secara keseluruhan. Dengan gagalnya Simoncelli di tahun tersebut, sayangnya di musim 2007 performanya juga tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, yang mana Simoncelli kembali finish di peringkat ke-10 klasemen akhir tanpa meraih podium. Namun tahun 2008 menjadi titik balik dalam karirnya. Simoncelli akhirnya berhasil meraih kemenangan pertamanya di kelas 250cc pada Grand Prix Italia di Mugello pada 1 Juni 2008. Dan kemenangan ini diikuti dengan kemenangan di Grand Prix Catalunya setelah menyalip Alvaro Bautista di lap terakhir. Setelah kemenangan tersebut, dia langsung melanjutkan dominasinya dengan kemenangan di Grand Prix Jerman di Sachsenring dan Grand Prix Australia di Phillip Island. Dan pada 19 Oktober 2008, Simoncelli memastikan gelar juara dunia 250cc setelah finish di posisi ketiga di Grand Prix Malaysia di Sepang. Kemudian setelah 4 tahun di kelas 250cc, Simoncelli akhirnya memiliki kesempatan untuk naik ke kelas MotoGP pada tahun 2010. Dia bergabung dengan tim San Carlo Gresini Honda. Di musim debutnya di kelas utama ini, Simoncelli diwarnai dengan adaptasi terhadap motor yang lebih bertenaga dan persaingan yang lebih ketat, yang pada akhirnya Simoncelli tidak meraih podium sama sekali di musim debutnya. Namun meskipun tidak meraih podium, dia berhasil menunjukkan potensi besar dengan beberapa kali finish di posisi 5 besar. Kemudian ketika memasuki musim 2011, di musim 2011 ini menjadi musim yang menjanjikan bagi Simoncelli, yang mana di musim tersebut dia berhasil meraih pole position pertamanya di Grand Prix Catalunya dan menunjukkan kecepatan yang konsisten sepanjang musim. Namun beberapa insiden dan kecelakaan menghalanginya meraih hasil yang lebih baik. Walaupun begitu, Simoncelli berhasil mencatatkan hasil terbaiknya kala itu, yang mana dia berhasil finish di posisi kedua di Grand Prix Australia di Phillip Island, yang juga menjadi podium pertamanya di kelas MotoGP. Namun sayangnya, Simoncelli harus mengalami kecelakaan tragis di musim ini, yang mana Marco Simoncelli mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya di Sepang, Malaysia. Jadi, setelah sesi kualifikasi, tim Repsol Honda berhasil menguasai posisi start terdepan dengan Casey Stoner, Dani Pedrosa, dan Andrea Dovizioso menempati 3 posisi teratas. Sedangkan Marco Simoncelli yang membalap untuk tim Gresini Racing Honda memulai balapan dari posisi keempat. Pada lap kedua, saat memasuki tikungan 11 yang berkarakteristik memiliki tikungan yang lebar, Simoncelli kehilangan traksi pada roda depannya, menyebabkan motornya tergelincir ke arah lintasan Colin Edwards dan Valentino Rossi yang berada di belakangnya. Dan ya, Simoncelli mengalami low side. Tapi sayangnya kedua pembalap tersebut tidak dapat menghindari tubuh Simoncelli, sehingga terjadi benturan hebat yang mengakibatkan helm Simoncelli terlepas. Ya, salah satu aspek yang paling mengejutkan dari kecelakaan ini adalah terlepasnya helm Simoncelli saat benturan terjadi. Helm secara harfiah dirancang untuk tetap terpasang dengan kuat bahkan dalam kondisi kecelakaan berat. Namun dalam kasus ini hal tersebut gagal terlaksana.
Namun kenapa helm Marco Simoncelli bisa lepas? Jadi, menurut hasil investigasi yang ada, dengan benturan yang sangat keras pada sudut tertentu, kemungkinan besar menyebabkan pengait helmnya gagal mempertahankan posisi. Dan iya, helm yang terlepas ini membuat Simoncelli tidak terlindungi dari cedera fatal di bagian kepala, leher, dan dada. Kemudian setelah kecelakaan, balapan segera dihentikan dengan berkibarnya red flag. Setelah red flag, Simoncelli segera dibawa ke pusat medis sirkuit, di mana tim medis melakukan resusitasi selama 45 menit. Namun sayangnya pada pukul 16.56 waktu setempat, Simoncelli dinyatakan meninggal dunia akibat trauma berat di kepala, leher, dan dada. Ya, dunia balap kehilangan sosok talenta muda di sirkuit Sepang, Malaysia. Namun sebenarnya apa yang salah dan bagaimana hasil investigasi kasus ini? Jadi setelah kecelakaan, Dorna dan pihak sirkuit langsung melakukan investigasi, dan hasil investigasi resmi menyimpulkan bahwa insiden tersebut adalah kecelakaan balap yang tragis tanpa adanya kesalahan teknis pada motor atau faktor eksternal lainnya. Ya, ini murni kecelakaan balap, dan di hasil investigasinya, kecelakaan ini juga dijadikan sebagai contoh resiko yang selalu ada dalam olahraga balap motor dan pentingnya terus meningkatkan standar keselamatan bagi para pembalapnya. Tapi nggak sampai di situ aja, karena pasca kecelakaan, pihak penyelenggara dan komunitas balap motor melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur keselamatan. Sirkuit Sepang khususnya meninjau ulang dan meningkatkan langkah-langkah keselamatan untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan. Ini memang kejadian yang sangat mengerikan, bahkan untuk sekelas MotoGP sekalipun. Menariknya di sini adalah, mungkin semua orang berduka akan kematian Simoncelli, tapi tetap aja ada yang berpendapat kalau Simoncelli kemungkinan akan mengalami hal tersebut. Karena mau bagaimanapun, Simoncelli semasa membalapnya di kelas apapun, dia terlalu agresif. Ya, Simoncelli memang dikenal sebagai pembalap yang agresif dan tidak takut mengambil resiko. Dia sering melakukan manuver overtake yang berani di tikungan sempit, bahkan dalam situasi di mana pembalap lain mungkin memilih untuk menunggu kesempatan yang lebih aman. Dan gaya ini membuatnya menjadi pembalap yang menarik perhatian dan disukai penggemar, tetapi juga membuatnya rentan terhadap kritik dan konflik dengan pembalap lain. Sebelum kematiannya, ada beberapa insiden yang terjadi selama karirnya, seperti kontak dengan Dani Pedrosa di Grand Prix Prancis 2011. Namun apakah gaya balapnya yang agresif yang menyebabkan kecelakaannya di Sepang? Untuk race di Sepang sepertinya tidak ada pengaruhnya dengan gaya balapnya. Mungkin ada, tapi hanya sedikit. Karena kondisinya saat itu, Simoncelli sedang tidak ingin melakukan overtake, karena pembalap di depannya masih berada di luar jangkauan untuk di overtaking. Yang mana ini benar-benar murni karena kehilangan traksi aja. Yang pada akhirnya Simoncelli mengalami low side dan kehilangan kendali akan motornya. Walaupun belum sepenuhnya low side, tapi Simoncelli sudah mengalami low side. Jadi ya, kecelakaan ini murni karena kehilangan traksi. Dan untuk perihal gaya balap yang agresif, sebenarnya gaya balap yang agresif adalah bagian integral dari olahraga balap motor. Karena banyak pembalap legendaris seperti Valentino Rossi, Marc Marquez juga dikenal dengan gaya balap yang penuh resiko. Tetapi itulah yang sering membedakan mereka sebagai juara. Jadi ya, gaya balap Marco Simoncelli yang agresif adalah bagian dari identitasnya sebagai pembalap. Tetapi tidak ada bukti bahwa gaya tersebut secara langsung berkontribusi pada kecelakaan fatal di Sepang. Dunia balap motor sangat kehilangan sosok Marco Simoncelli, karena mau bagaimanapun kehadirannya Marco Simoncelli di dunia MotoGP sempat membuat MotoGP seru kembali karena drama yang dihadirkan olehnya. Itulah yang terjadi di Sepang tahun 2011, dan hari itu adalah hari paling mengejutkan dunia motorsport. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.